Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Tribuners. Nah, spesial hari ini kita berada di ruangan Bapak Bupati Belitung, Bapak Haji Sani Saleh, atau biasa yang akrab disapa Pak Sanem. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Tribuners ataupun masyarakat Belitung, kita belakangan ini sudah 2 minggu ya, Pak, menerapkan PPKM dan kasus COVID-19 di Kabupaten Belitung mengalami peningkatan, dan hari ini kita udah berapa nih Pak kasusnya Pak sekarang? Hari ini 674. Oh, Jadi sedikit saya jelaskan bahwasanya PPKM pertama itu kita laksanakan justru naik 600%. 600%. Nah, dan maka dari itulah kita menerapkan PPM yang kedua ini. Oke. Lebih ketat. Nah, dari 425, nah untuk ke 4 hari penambahan ini sudah jadi 671. 674. Oke, berarti Bayangkan berapa persen naiknya. 600% dari mana Pak? Yang meninggal saat sekarang ini justru sudah 101 orang awal. Per hari kemarin yang terbanyak hari Lebaran Idul Adha. Selasa kemarin. Selasa kemarin 6 orang. Hari ini sampai jam 11 lewat sudah 3 orang. Wow. Berarti memang terjadi peningkatan ini, kemungkinan apa nih Pak penyebab? Karena peningkatan apa? Karena memang masyarakat kita kurang disiplin, ataupun memang yang meninggal ini ada komorbid atau gimana nih Pak? Semuanya itu ya juga berkenaan ya. Kedisiplinan masyarakat partai utama. Nah, orang yang komorbid ya juga. Jadi kita teliti, kita telaah, ya kan. Ini anak-anak orang-orang ini kan banyak imun yang kuat mungkin, ya kan. Tetap ini tidak disiplin dengan prokes. Nah, mereka kumpul. Nah, mereka kumpul di mana-mana, warung kopi apa semacam, pasar segala macam, tidak menggunakan prokes. Ya mungkin ada yang OTG. Nah, mereka temu, nah masuk juga ke dia. Masuk ke dia, dia pulang ke rumah. Nah, mungkin imun dia kuat, ya. Imun keluarga yang lain enggak kuat. Imun keluarga yang lain enggak. Dan rata-rata ini jangkitnya kepada orang tua rata-rata ini yang di rumah yang komorbid, bahkan yang tidak komorbid. Jadi yang menularkan ini sebenarnya anak-anak dia ini, anak-anak muda ini, anak dia ini ketemu dengan orang tua, ketemu dengan keluarga, dan dia kena punya komorbid dan imun tidak kuat. Ini yang lewat, dan banyak itu. Jadi yang nyebarkannya itu gara-gara itulah. Oleh sebab itulah kita menerapkan PPKM yang selanjutnya ini, karena setelah kita telusuri penyebar ini sekarang kan ya istilahnya sudah klaster keluarga. Jadi ya keluarga, kita kan anaknya tadi kumpul di warung kopi, ya anak muda ke keluarga, tidak pakai masker, ketidakdisiplinan, ada orang sekitarnya yang kena, ya OTG tadi kan. Ya, masuk ke dia, balik ke rumah. Nah, temulah dengan keluarga dengan apa ini. Nah, Pak, kita kan meningkat nih kasus COVID nih, Pak ya. Nah, itu nanti strategi apa nih kira-kira yang terbaru mungkin akan dilakukan oleh pemerintah daerah maupun Satgas COVID di Belitung untuk mencegah ataupun memberikan pemahaman yang lebih kepada masyarakat nih, Pak? Tetap orientednya adalah pencegahan. Makanya PPKM itu kan upaya pencegahan. Pencegahan ini ya kita memang kemarin sanksi-sanksinya itu ya mungkin kurang. Karena di sisi lain tetap kita upayakan memberikan pemahaman kesadaran masyarakat lah. Bahwasanya COVID ini ya mungkin lebih hebat, dari musuh kita selama ini kan setan, iblis. Tapi COVID ini lebih canggih dari setan. Karena dia mungkin iblis tidak masuk ke masjid. Tapi COVID tidak ada urusan di tempat mana. Dia masuk saja dia kan, lebih kejam, lebih hebat, dan orang kemasukan setan atau iblis belum tentu langsung mati. Masih hanya beberapa perangai, tapi orang kemasukan COVID
rata-rata ini yang komorbid jadi lewat. Jadi COVID ini ya, pembunuh. Kalau setan jin mungkin tidak sampai membunuh, hanya menggoda manusia aja sebelum Berarti jahat. akan ada penerapan sanksi nanti, Pak? Iya. Yang selama ini memang sanksinya sudah disediakan secara administrasi tapi belum diterapkan di lapangan, Pak ya? Iya itu. Tapi nanti akan diterapkan. Kita akan diterapkan lah kepada masyarakat. Nah soalnya ya mungkin mereka sih ya kena ini Oke. ndak jadi perhitungan mau matilah mungkin ya. Tapi kita pemerintah ini ya bukan berpikir kayak gitu. Sekarang gimana? Rumah sakit sudah full. Iya. Nah sekarang orang yang tidak kena COVID sakit lain justru kita tidak dapat lagi untuk memberikan pelayanan pengobatan kepada mereka yang harusnya mereka ini bisa tertolong, justru mereka jadi lewat juga jadinya. Nah Pak, kita kan rumah sakit ini full nih. Full. Kalau misalkan nanti kasus ini semakin banyak nih, apakah ada solusinya ke mana mungkin Pak? Jadi ya ini pengalaman juga. Sudah ada yang selama ini mereka karena di samping full rumah sakit, tapi atas dasar pemerintahan mereka juga, biar kami isolasi mandiri. Walaupun kita menyiapkan isolasi untuk di SKB dan sebagainya. Justru ya isolasi mandiri ini yang banyak lewat juga jadinya. Iya, betul. Kan efeknya kan gimana di sekitar segini. Ini bisa nyebar. Nah ini entahlah salah ini. Yang mungkin mereka terpapar isolasi mandiri. Ini juga tidak disiplin jadi orang. Harusnya bagaimana mereka ya mengisolasi diri. Tidak kemana-mana. Justru harusnya nih Pak ya. Harusnya mereka jangan isolasi mandiri ya Pak ya, tapi isolasi mandirinya di tempat terpadu yang disediakan pemerintah atau gimana? Ya itu ya selama ini kita keterbatasan. Makanya saat sekarang ini baik rumah sakit maupun untuk isolasi yang kita sendiri kan ya sudah terbatas. Nah kita lagi memikirkan nih di mana lokasi yang ini tempat untuk pas itu. Nah oleh sebab itulah mungkin nanti ya kita akan segera juga jajaran ya di samping memang selama ini kita kerjasama dengan Forkominda dan sebagainya, tetapi mungkin ke bawahnya kita akan lebih menekankan lagi ke bala camat dan desa untuk desa mereka juga di mana warga-warga yang untuk isolasi mandiri ini di samping memperketatnya pengawasan juga menyiapkan penampungan isolasi untuk di desa-desa ini. Area terpadu ya Pak ya? Iya, area terpadu. Soalnya kalau semuanya nanti diserahkan ke rumah sakit ya akan mungkin. Nah ini salah satu hal. Sehingga sekarang rumah sakit pun tidak memberikan pelayanan kepada orang yang sakit-sakit umum khusus kepada COVID. Ya, untuk lain sembuh ke rumah sakit lain swasta kan yang ada. Inilah problemnya. Jadi kita minta kepada masyarakat Belitung, tolonglah sadar. Oleh sebab itu sekarang walaupun Presiden kemarin dalam rapat sudah memerintahkan, sudah menyampaikan adanya semacam kelonggaran dari darurat menjadi istilahnya klaster 1 klaster ketiga, tetapi untuk kita di Belitung ini justru bukan tambah longgar, harus lebih diperketat. Dan Pak Presiden juga mohon maklumlah karena kondisi mungkin memahami ya kondisi kita justru dengan ada PPKM malah meningkat. Nah, jadi harusnya turun tapi justru malah lebih meningkat. Nah, inilah kalau saya ngikut nurun juga nanti justru bisa saya juga disalahkan bahwasanya tidak tahu dengan kondisi daerah. Kita kan lebih paham, lebih tahu dengan kondisi daerah. Jadi ya walaupun Presiden sudah menyatakan adanya kelonggaran bagi daerah-daerah yang ini yang kasus COVID-nya rendah sudah menurun, tapi bagi daerah-daerah yang memang lagi mencuat ya tidak boleh kendor, harus lebih ngegas lagi ini maksudnya. Berarti kita harus lebih gas ini Pak? Lebih gas ini. Oke, kita berbicara ini PPKM nih Pak sekarang Pak. Nah ini banyak masyarakat nih mungkin salah tafsiran atau gimana nih tentang waktu jam PPKM, karena kita kan bagi pedagang nih, terutama yang terdampak ekonomi, terutama pedagang yang biasa berdagang pada sore hingga malam hari nih, mereka hanya punya waktu sekitar 2-3 jam pada saat berdagang kan, yang biasanya hanya berdagang sampai jam 12 malam, sekarang harus jam 8 nih. Gimana nih Pak sebenarnya apa yang terjadi nih di kita nih? Jadi jam operasional mereka itu melayani jam 8 itu ini dia buka
merumahkan. Iya. Sampai jam 8 malam itu Uh-uh. dia bukan tidak boleh jual, Oke. tapi kelonggarnya orang tidak boleh makan di situ, tapi tempat. harus bawa pulang. Nah ini Pak yang jadi salah tafsiran selama ini kan. Artinya pedagang boleh berdagang sampai jam 10 malam. Tapi di antara jam 8 jam 9 sampai jam 10 tidak boleh makan di tempat gitu ya, Iya. Pak? Oke. Nah, tolong itu disosialisasikan juga masyarakat. Kadang-kadang saya bukan tidak ngerti, Iya. tidak mau ngerti persoalan ini loh jadi masalah. Ini berlaku untuk pertokoan atau gimana nih Pak? Apa pedagang gerobak kayak sate gitu boleh ya? Kurasa semua itu, Boleh Pak. semua itu tidak ada masalah aja itu kan. Tapi dengan catatan tetap mereka protokol kesehatan dan pembelinya juga kalau datang ke sana tidak mengatur jarak, tidak menggunakan masker, jangan dilayani. Ya, mentang-mentang cari duit, ini kunjungannya duit tidak dapat, penyakit dapat, susah. Artinya tidak menyediakan kursi dan meja untuk pembeli ya Pak? Iya itu terakhir, kursi gitu. Nah ini kita kadang-kadang kesian juga ya melihatnya. Iya. Sekarang kan musim durian. Ya, orang kan makan durian itu tidak mungkin dari jam 6 pagi sampai jam 8. Ya. Biasanya mereka malam. Nah, kan udah habis makan segala macam. Nah, ini kan durian ini istilahnya setahun sekali baru untuk. Betul. Nah, ini sebetulnya ya kita pertimbangkanlah. Tolong intinya sebetulnya kita tuh bukan melakukan tolong berdagang boleh nih. Berdisiplin menggunakan protokol kesehatan itu. Kalau disiplin menggunakan kesehatan, aku yakin ya tidak akan terhalang semuanya. Tapi karena itu tadi merasakan dirinya kuat, hebat, atau merasakan corona tidak kelihatan, apa segala macam. Nah inilah jangan sampai ya ini aja lah, tidak bisa dipungkir lagi masalah urusan corona ini. Jadi masyarakat harus sadar, harus paham. Tapi itulah susahlah mengatur masyarakat yang memang seperti itu. Ya efeknya ya susah semua orang. Tapi dia harus sadar bahwasanya dia sadar mungkin ketemu orang lain tapi menyebarkan penyakit itu corona kepada orang lain. Itulah sama dosa aja itu. Pak, ini kan kita kan sampai akhir bulan nih Pak ya, PPKM ya kan Pak. Apakah nanti kemungkinan akan bisa diperpanjang atau gimana Pak? Kalau memang masih berlanjut, kita perpanjang, bahkan mungkin lebih dari itu bisa kita lockdown kan Belitung nih Kak. Iya. Urusan penerbangan gimana nih Pak? Sampai sekarang kan tidak bisa aja nih penerbangan karena tetap itulah karena gitu ya walaupun gimana Jakarta macam itu Belitung lebih macam ini orang mau datang ke Belitung gimana wisatawan. Tidak akan mungkin. Jadi tolonglah kita kalau tidak menyelesaikan penyebaran kita di sini, kalau dengan cara-cara yang masih tetap seperti inilah, tidak ada perubahan mindset masyarakat, tidak ada kepedulian, tidak ada rasa kebersamaan, tidak ada rasa kegotong royongan. Nah, semuanya ingin menang semua, menang sendiri. Udahlah, kita mungkin bisa jadi kuburan total di Belitung nih. Semuanya ini kan kesian ini masalah ya. Nah kita kan ekonomi terdampak nih Pak. Nah mungkin di daerah lain ada yang menerapkan seperti di Jawa Barat nih Pak ya. Ada mereka menyerahkan bantuan lah kepada pedagang ataupun orang yang terdampak. Nah kalau di Belitung gimana nih Pak kita Pak? Jadi gini, Belitung ini suatu hal rahmatan alamin kan. Timah banyak. Nah sekarang kan ya sekarang ini kan kita bukan tidak tahu sih penambang saat sekarang ini. Kan. Nah, laut ya walaupun gimana sekarang ini muncul ada penghasilan baru ubur-ubur. Jadi sebetulnya secara ini ya kan ini kan efek yang berdagang juga kan otomatis mereka ini dapat duit kan pertumbuhan secara ekonomi ini. Nah, inilah yang jadi masalah di kita ini ya gimana juga orang yang ada dapat duit dari dua sektor ini, ya kan kalau pertanian kan otomatis orang tetap makan kan, kebutuhan tiap hari. Nah, mereka yang dagangnya ini ya di sinergikan, maksudnya saya disinergikan. Berarti perputaran uangnya ke pedagang. Iya. Itulah tapi tolong kita itu tadi dengan prokes itu tadi kan protokol kesehatan. Kalau ini dijalankan ya insya Allah karena negara-negara maju itu kan intinya prokes ini mereka jalankan. Pak terakhir nih Pak,
kalau misalkan kasus COVID ini semakin tembus nih di angka 1000 nih, kasus aktif nih Pak ya. Karena kita kan sekarang kasus aktif sudah 674 kan. Kalau misalkan tembus 1000 kasus aktif dalam satu hari, apa nih yang akan dilakukan pemerintah? Tidak ada, ini kita adakan lockdown dah. Lockdown Dah. Yang kerjasama ini, jaga dengan segenap yang ada itu. Jadi kerjasama dengan Polres dan Dim Kejaksaan seluruhnya lah yang peduli. Kini tutup antar kampung, semuanya tutup. Jangan kelurahan dan seluruhnya itu masing-masing kampung lah itu. Oke, berarti pusat ekonominya nanti gimana, Pak? Biar mati bang rumah lah deh, daripada ini kita mati bang rumah lah, mati kelaparan masing-masing. Oke, siap. Nah, daripada kini ya semuanya berkepanjangan, nah udah. Oke, tapi dengan lockdown yakin Pak Ya, kasus akan menurun? Aku yakin kasus COVID menurun, orang bermatian kelaparan, yakin juga banyak. Biaranlah daripada macam-macam ini, kan susah-susah amat ngatur gitu kan. Oke. Nah itu kerasnya gitu. Iya. Nah, lebih hebat orang Belitung banyak mati kelaparan karena lockdown. Karena tidak ada lockdown, kita yang pening juga ini. Tiap hari banyak juga yang meninggal ini kan, yang kena ini segala macam. Baik Pak, terima kasih. Baik Tribuners, kita sudah di akhir penghujung dialog dengan Bapak Bupati Belitung, Bapak Haji Sanisa Leh atau yang akrab disapa Pak Sanem. Iya Pak. Sekian live report hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.